Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin menjelaskan tentang microcontroller ya, dan microprosesor. Jadi dua-duanya adalah sebuah chip ya, sebuah chip atau sebuah hardware yang ditanamkan ya, yang dipasang ke suatu perangkat dan memiliki sistem yang sudah diprogram ya, sistem yang ditanam atau embedded system. Jadi masing-masing ini memang memiliki perbedaannya tersendiri. Mari kita lihat pada slide selanjutnya ya. Jadi dalam dunia teknologi modern, microcontroller dan microprosesor memiliki peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi berbagai aspek kehidupan kita. Ya, salah satunya adalah di bidang industri, otomotif, ya manufaktur atau mungkin yang lainnya. Jadi di industri pun itu microcontroller banyak digunakan supaya pada tiap-tiap proses produksinya itu bisa dipantau ya, bisa dipantau lewat sebuah sistem ya. Dan sistem ini yang nantinya dia itu akan mengatur, entah itu akan menjalankan suatu mesin ya, kemudian akan memberhentikan suatu mesin ya. Di situ nanti dia akan mengecek apakah ada sesuatu barang yang nantinya lewat ya. Mungkin kalau misalnya ada suatu barang yang lewat, nanti dia akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Tentunya ini membutuhkan sensor juga ya. Nah, di sisi lain, mikroprosesor bertanggung jawab dalam sistem manajemen mesin canggih, memastikan kinerja mesin yang optimal dan efisiensi bahan bakar ya. Ketika kita berada di rumah, microcontroller hadir dalam berbagai perangkat, salah satunya adalah microwave ya. Microwave, kemudian AC dan lain-lain ya. Jadi memang dia itu nanti akan mengecek suatu kondisi lingkungan itu apakah sudah sesuai dengan standar yang nantinya akan diberikan inputan ya. Jika mungkin misalkan ada microwave ya, di situ untuk suatu pemanas entah itu memanggang apapun, entah itu daging, roti atau mungkin yang lainnya, dia akan mengikuti dengan instruksi yang diberikan oleh user ya. Jika suhu yang diinginkan 80 ya 80, jika 100 ya 100 ya. Itu tergantung dari inputan juga. Dan biasanya jika microwave yang memang cukup canggih ya, biasanya memang jika sudah selesai ya dalam mungkin pemanasan atau mungkin memanggang sesuatu ya yang memang sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen atau user, itu nanti dia akan berhenti sendiri ya. Dan makanan pun itu akan bisa tetap utuh, tidak gosong ya. Biasanya kan kita mungkin kalau di zaman-zaman dahulu ya, waktu pas mungkin saya masih sekolah, untuk pemanggang itu ya masih manual ya. Masih manual artinya masih menggunakan, salah satunya adalah kompor ya, diletakkan di atas kompor, tetapi itu pun suhunya bisa berubah-ubah ya, tergantung dari api yang digunakan. Kemudian untuk estimasi waktu juga mungkin kadang kelebihan, kadang kurang ya, seperti itu. Jadi memang membutuhkan suatu sistem yang nantinya sistem ini akan mengelola, memproses, mengecek ya, sesuai dengan keinginan user. Nah, mikroprosesor menjalankan perangkat-perangkat canggih seperti smartphone ya, handphone, laptop, dan TV pintar ya. Di sini yang menyediakan konektivitas internet dan fungsionalitas yang luas. Dalam industri manufaktur, microcontroller digunakan dalam sistem otomatisasi pabrik untuk mengontrol berbagai proses produksi dan kualitas produk. Ya. Jadi mikroprosesor ini yang sebetulnya memang ditanam, dipasang di perangkat-perangkat seperti laptop ya, komputer, kemudian handphone ya, itu kan membutuhkan. Jadi mikroprosesor ini sebetulnya programnya lebih kompleks ya, lebih banyak ya untuk algoritmanya yang dipasangkan di sistem tersebut. Dan kerjanya pun itu lebih berat dibandingkan microcontroller ya. Microcontroller ini sebetulnya memang dia memiliki sistem juga, tapi sistem yang digunakan, algoritma yang digunakan itu tidak terlalu rumit dan tidak terlalu banyak ya, karena
Di sini mikroprosesor itu lebih membutuhkan kinerja yang cukup tinggi ya, kemudian daya juga cukup tinggi ya, karena mikroprosesor ini dia mengolah banyak aplikasi ya. Kalau misalnya di komputer dia nanti akan mengolah banyak aplikasi ya, yaitu multitasking ya. Jadi kita membuka banyak program, entah itu ada YouTube, kemudian PowerPoint atau mungkin CorelDRAW dan lain-lain secara bersamaan ya. Itu membutuhkan memang prosesor yang spesifikasinya lebih tinggi ya, sehingga menghasilkan suatu pemrosesan yang lebih cepat. Nah, pengertian mikrokontroler sebagai sebuah komputer kecil ya, yang terkemas dalam bentuk chip IC ya, memiliki peran yang vital dalam berbagai aplikasi elektronik dengan kemampuan yang untuk menerima, mengolah, dan merespon sinyal input. Mikrokontroler menjadi otak dari sistem kontrol digital. Jadi memang mikrokontroler ini adalah sebagai suatu sistem yang nantinya akan mengontrol ya, sesuatu yang nantinya akan diberikan inputan dari user. Apakah inputan dari user itu sesuai dengan prosedur atau tidak ya. Jadi nanti bagian mikrokontroler ini dia akan mengecek kesesuaian tersebut. Salah satu contohnya di mobil ya. Di mobil itu sebetulnya, apalagi mobil-mobil yang memang keluaran terbaru, itu kan memang sudah banyak sistemnya adalah sistem sensor ya, sistem sensor. Untuk salah satunya adalah jika kita menginjak pedal untuk rem. Padahal kita sebetulnya sedang melaju mobil tersebut ditancap gas ya. Tetapi kaki sebelah kiri itu tidak sengaja ya, atau mungkin ada juga kebiasaan orang yang memang biasanya itu menggunakan mobil manual ya. Biasanya kan mungkin kaki kiri ada di atasnya ya, atas untuk koplingnya. Jadi mungkin karena menggunakan mobil matic itu kan ada gas dan rem di situ. Jadi kaki kiri terbiasa ya di atas rem akhirnya. Jadi jika mobil-mobil tertentu yang memang memiliki sensor, nanti dia ada sesuatu informasi yang ditampilkan di bagian kaca ya, di dashboard tersebut ya, yang memang berisi informasi dari segi kecepatan ya, kemudian putaran mesin dan lain-lain ya. Di situ ditampilkan bahwa ada sesuatu yang memang menyebabkan mobil itu tidak merespon sempurna ya, tidak merespon sempurna. Nah, itu pernah saya buktikan juga ya, tapi jangan dilakukan ya, karena itu bisa merusak mesin mobil tersebut. Jadi saat itu saya coba untuk gas melaju ya dengan kecepatan yang mungkin standar ya, 60 atau 70 ya. Di situ saya arahkan kaki saya di atas rem, padahal memang tidak saya injak ya, tetapi mungkin ya agak ketekan sedikit, dan saat agak ketekan sedikit itu mobil tiba-tiba lajunya makin melambat ya, sehingga di situ nanti akan muncul informasi bahwa jangan ditekan untuk rem tersebut saat melaju ya. Jadi memang harus salah satu ya, entah itu gas atau rem ya, harus salah satu. Jadi jangan kedua kakinya itu di kedua pedal tersebut. Itu memang ya bagus sih, memang memberikan informasi kepada pengendara supaya mesinnya itu tetap terjaga dari kerusakan ya. Sebetulnya memang sensor-sensor di mobil ya banyak ya. Salah satunya adalah sensor untuk pengereman ya, atau mungkin yang lain-lain masih banyak lagi. Terutama di mobil-mobil yang memang mungkin keluaran yang agak baru-baru ya. Biasanya memang sudah banyak berbasis sensor. Kemudian, komponen utama dari mikrocontroller dan fungsinya yang pertama adalah harus ada mikroprosesornya. Ada yang nantinya
ngolah data inputan, sehingga data inputan itu nantinya akan diterima oleh sistem, dan sistem ini nanti akan memberikan feedback kepada output ya. Inputan ini nanti feedbacknya apa ya, itu berdasarkan algoritma yang sudah ditetapkan ya. Kemudian yang kedua adalah memori ya, tempat penyimpanan. Terdiri dari dua jenis utama, memori ROM ya dan memori data RAM. Memori program digunakan untuk menyimpan kode program yang akan dijalankan oleh microcontroller. Jadi di sini memang ada penyimpanan suatu sistem atau program yang sebetulnya program itu didesain ya oleh entah itu programmer, entah itu oleh kita sendiri yang mungkin kita ingin mencoba-coba untuk membuat suatu perangkat ya yang memang dengan menggunakan sensor ya, entah itu perangkat kebocoran gas ya, entah itu perangkat untuk mendeteksi sesuatu ya, salah satunya adalah suhu ya, atau mungkin yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah input-output port. Komponen ini memungkinkan microcontroller untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dunia luar itu maksudnya adalah nanti setelah dia itu memproses data inputan yang sudah masuk dan akan diproses oleh sistem, itu nanti akan memberikan instruksi kepada suatu perangkat ya. Tetapi perangkat ini memerlukan koneksi ya, ya. Entah itu dia menggunakan port USB ya, atau mungkin port-port yang lain, port serial ya, atau yang lainnya. Tergantung memang dari perangkat yang digunakan juga, itu menggunakan port apa. Yang keempat adalah unit timer atau counter, bertugas untuk menghasilkan pulsa waktu yang diperlukan untuk berbagai aplikasi seperti pengaturan waktu, pengukuran kecepatan, atau mengatur frekuensi operasi sistem. Nah, memang ya di dalam suatu proses memerlukan batasan waktu yang digunakan untuk memberhentikan suatu sistem ya yang memang sedang berjalan atau melanjutkan sistem yang sedang berjalan. Itu tergantung dari settingan atau program yang dibuat ya. Waktunya itu berapa lama range-nya ya. Entah itu beberapa detik ya, entah itu per menit dan lain-lain. Itu tergantung dari sistem yang memang nantinya akan diprogram. Nah, komponen utama dari mikroprosesor dan fungsinya. Yang pertama adalah unit pemrosesan pusat atau CPU ya. CPU ini ya itu memang dia itu adalah sebagai otak yang nantinya akan melakukan operasi aritmatika, logika, dan kontrol ya, yang dia itu sebetulnya terdapat pada sebuah prosesor ya, CPU ya. Ada algoritmanya juga ya, ada ALU-nya juga. Jadi memang memerlukan suatu pemrosesan, kemudian memerlukan suatu kontrol ya. Jadi segala sesuatu inputan itu memang memerlukan kontrol, kemudian dilakukanlah proses. Yang kedua adalah memori. Di sini yang tadi sudah saya jelaskan ya, memori. Jadi kode program itu yang nantinya akan ditanam ya di suatu tempat penyimpanan pada microcontroller ya. Ketiga adalah bus data dan bus address, merupakan jalur komunikasi antara CPU, memori, dan perangkat lain dalam sistem. Nah, ini berhubungan dengan bus, memang sudah sempat saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi pada bus ini data-data yang memang keluar masuk itu akan melalui bus tersebut ya. Jadi bus tersebut, data-data itu akan menuju ke suatu perangkat ya, perangkat yang dituju sesuai dengan instruksi yang diberikan. Karena suatu sensor yang memang digunakan ya, itu bisa menghasilkan output ke misalnya adalah satu atau dua atau mungkin lebih perangkat. Jadi pada bagian bus ini nanti dia akan memberikan instruksi ke bagian perangkat output ya, sesuai dengan inputan yang memang diterimanya oleh perangkat tersebut. Keempat, unit kontrol ya, CU.
bertanggung jawab untuk mengatur urutan operasi dalam CPU ya. Artinya setiap proses yang dijalankan itu pastinya memang ada antrian ya, ada antrian yang nantinya akan dilakukan eksekusi oleh si pemroses ya, supaya antrian tersebut itu bisa beriringan ya, nanti dia akan diproses ya, tapi menunggu antrian dan pemrosesan ya, salah satunya adalah prosesor. Itu pun memang ada beberapa inti, ada yang memang memiliki 1 inti, 2 inti, ada 4 inti. Semakin banyak inti prosesor itu, maka pemrosesan pun semakin cepat ya. Kalau misalkan mungkin teman-teman mungkin melihat di sistem ya, di sini DX dia di sistem. Kita coba. Nah, pada prosesor yang saya gunakan ya, di sini memang Core 2 Duo ya, memang Core 2 Duo. Tetapi di dalam satu chip ini ya, di dalam satu prosesor ini dia memiliki 2 inti prosesor ya, 2 inti prosesor. Jadi memang kalau misalkan prosesor itu cepat atau enggaknya tergantung dari generasinya, tingkatan prosesornya, kemudian berapa inti prosesornya ya. Ada yang memang sampai 4 CPU juga ya, 4 inti prosesor. Jadi memang tidak berpatokan hanya tingkatan Core i3, Core i5 ya, seperti itu. Jadi harus dilihat dari generasinya, kemudian dari inti prosesornya juga berjumlah berapa. Unit pemrosesan grafis, komponen tambahan yang terdapat pada beberapa mikroprosesor modern, terutama yang digunakan dalam komputer dan perangkat multimedia. Ya. Di sini memang ada tambahan untuk memproses suatu grafis. Ya, grafis itu untuk tatap muka, antar muka yang nantinya akan ditampilkan pada layar monitor. Ya. Salah satunya adalah prosesor yang memang berjenis AMD. Ya, memang AMD ini keunggulannya adalah dalam segi grafik ya. Biasanya orang-orang desain ya, kemudian orang-orang multimedia itu banyak yang membeli suatu komputer yang memang prosesornya adalah AMD, karena dalam segi grafik dia kualitasnya lebih bagus ya dibandingkan yang mungkin pabrikan kompetitornya yang lain. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan microcontroller. Di sini kelebihannya adalah dari microcontroller, kemampuan untuk menyediakan kontrol digital yang terintegrasi dalam sebuah sistem dengan efisiensi tinggi. Ya. Jadi kelebihannya dia bisa mengontrol suatu perangkat sehingga perangkat itu bisa dikendalikan lewat sistem sih ya, lewat sistem. Karena pada dasarnya mungkin kadang-kadang kalau misalkan itu dioperasikan oleh manusia 100% mesin tersebut, kan namanya manusia kan kadang-kadang mungkin ada yang lengah ya, atau mungkin presisi kurang tinggi ya, kemudian yang lain-lain, banyak faktor ya yang memang mempengaruhinya ya. Jadi di sini untuk microcontroller itu dapat membantu di dunia industri ya, kemudian otomotif ya, dan lain-lain. Kekurangannya adalah di sini keterbatasan dalam kinerja pemrosesan data yang kompleks dan kapasitas memori yang terbatas ya, dibandingkan dengan mikroprosesor yang lebih canggih ya. Karena di sini untuk memori pemrosesannya ya, untuk menyimpan data-data tersebut itu masih terbatas ya, tidak untuk memproses suatu datanya tidak sebanyak prosesor ya. Kemudian kelebihan dan kekurangan mikroprosesor. Kelebihannya adalah di sini pada kinerja yang lebih tinggi dalam memproses data kompleks dan fleksibilitas. Jadi sebetulnya mikroprosesor ini dia bisa memproses data yang cukup tinggi ya, bisa memproses data yang cukup tinggi, cukup banyak, multitasking ya, dan lain-lain. Tetapi memang di sini kekurangannya adalah konsumsi daya relatif lebih tinggi ya. Memang itu sebetulnya sih sejalan ya dengan besarnya kemampuan yang diprosesnya ya. Salah satunya misalnya mungkin kita mungkin ingin mengangkat-ngangkat beban yang berat ya dari pagi sampai sore, itu pun membutuhkan
tenaga ya, membutuhkan tenaga yang cukup besar, dan tenaga itu berasal dari makanan juga. Otomatis asupan makanan pun harus banyak ya. Dibandingkan mungkin yang kerjanya tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat, mungkin memantau suatu kondisi ya, kondisi mesin dan lain-lain ya. Tetapi jika dia itu mengeluarkan tenaga yang begitu banyak ya, kita pun asupan harus begitu banyak ya. Salah satunya adalah makanan, minum dan lain-lain gitu. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.